Previously on channel Gokil, unboxing and review. Nah, itu dia teman-teman action figure Iron Man Mark IV dari JD Toys atau Jodong Toys. Halo, berjumpa lagi bersama saya Franky di channel Gokil. Baiklah, di video kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semua untuk unboxing dan mereview action figure dari JD Toys atau Jodong Toys, yaitu Iron Man Mark V. Nah, ini adalah kostum terbaru buatan JD Toys dan tentunya memiliki lisensi seperti yang teman-teman lihat semua. Di sini sudah ada figurnya, masih dalam plastik ya, belum saya buka, dan nanti kita akan buka bareng ya. Dan langsung saja saya akan mereview boxnya ya teman-teman. Di sini kalau saya lihat itu boxnya itu sudah berubah, dimana ada bayangan Iron Man Mark V-nya, lalu ada gambarnya Iron Man, namun tidak full ya, masih sedikit, dan kreatornya ada, namun berubah. Lalu di atasnya ini ada Marvel Iron Man 2 Mark V, dan di bawahnya ada logo Marvelnya lagi, dan di sini ada tulisan aksen Mandarin, yaitu mungkin Jodong Toys, saya juga nggak tahu. Lalu kalau di sampingnya kita lihat di sini ada Iron Man Mark V, lalu ada gambar Iron Man Mark V-nya juga. Dan di belakangnya, di belakangnya ini ada lagi-lagi logo Marvel Iron Man 2 Mark V. Lalu ada pose-posenya, dan di sini kita diperlihatkan mendapatkan aksesoris tas, yaitu bag dari kostumnya Iron Man ya. Jadi Tony Stark membuat kostumnya itu berbentuk tas, jadi mudah dibawa kemana-mana. Dan ya, seperti biasa ini adalah keterangan-keterangannya, dan nanti mungkin saya akan artikan di samping ini ya. Lalu di sini juga ada barcode-nya, dan ya seperti biasa aja sih, nggak ada yang menarik, cuman diperlihatkan kalau kita mendapatkan aksesoris tas saja. Lalu kalau di sampingnya lagi, di sini ada Marvel Iron Man 2 Mark V, dan ya ternyata logo Jodong Toys-nya itu diletak di samping sekarang ya, jadi nggak di belakang lagi. Lalu di sini juga ada license-nya dari Disney, jadi ini sudah mendapatkan license, jadi bukan figur KW-KW-an ya, jadi pasti movie accurate ya. So, langsung saja kita potong plastiknya, atau kita buka plastiknya, dan ya saya biasa potong lewat atas, jadi ini masih tersegel rapi ya, masih belum saya buka, belum saya otak-atik. Kita nggak tahu isi dalamnya seperti apa, bentuknya seperti apa, apakah ada cacat atau tidak. Oke. Nah, ini dia. Oke teman-teman, jadi ini dia. So, kita langsung buka apa gimana nih, saya sudah penasaran juga nih. Nah, ini kreatornya, dan seperti biasanya ada magnet. Wow, tampilan dalamnya berbeda ya. Wow, dan di sini kita bisa buka, dikasih pembuka. Keren. Dan seperti biasa ini adalah petunjuk cara pemasangan stand-base-nya, dan ini sama, masih tebal. Wow, bagus ya. Tuh, kreatornya. Dan saya kesampingin, kita keluarin dulu action figurnya. Dia mendapatkan dua layer bawah itu stand-base dan aksesoris pengganti tangan, dan juga api-apinya itu sama aja. Dan ini figurnya dapat tasnya.
Keren, saya keluarin dulu semuanya dan kita akan review dan lihat kedetailannya. Oke, saya kesampingin dulu boxnya karena ini nggak penting, penting juga dong. Ini untuk pajangan kan bagus. Sip. Jadi aksesorisnya sudah saya keluarin semua dan seperti biasa aksesoris yang kita dapat itu ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. 3 buah pasang tangan untuk kita ganti dan 2 buah pasang efek tembakan refusor dan stand base ya gitu-gitu aja. Tiangnya, pencapitnya, tempat untuk menyangga bokongnya, ya begitulah Jodong Toys. Saya berharap sih Jodong Toys bisa membuat perubahan di action figure yang dia buat. Oke, langsung saja kita review dari segi catnya. Oke, ini saya jelaskan dulu ya. Oke, sudah jelas? Oh belum. Oh ya sudah. Jadi ini dia 1 buah pasang tangan yang sedang menembakkan refusor, dan ya ini ada lubangnya. Lalu kita lihat dari segi painjobnya itu sangat rapi ya. Pokoknya saya sangat suka yang di bagian sendi-sendi tangannya ini, itu betul-betul jelas walaupun kecil, dan detailnya itu sangat detail. Pokoknya ini the best lah ya. Dan ini terbuat dari bahan PVC, jadi dia itu seperti karet-karet gitu, plastik. Dan yang saya kecewakan adalah dari dulu JD Toys nggak pernah buat tangan yang ada artikulasinya, semua ini kaku. Saya berharap sih JD Toys bisa membuat perubahan di mana dia memberikan tangan pengganti yang ada artikulasinya, itu pasti lebih keren. Saya berharap pasti bisa lah. Yang namanya JD Toys itu sudah kualitasnya kualitas premium ya. Ya ini catnya juga sangat kilat ya, jadi dia bukan cat yang kayak kusam gimana gitu ya, the best. Lalu kita berpindah ke sepasang tangan lagi, sama ini sedang menembakkan refusor namun gak ada lubangnya. Dan lagi-lagi dari catnya itu juga sangat rapi ya, nggak ada yang meluber, nggak ada yang cacat, pokoknya bagus. Tuh kita lihat refusornya ya gitu-gitu aja, cuman dicat nggak ada seperti ditambah plastik gimana gitu supaya lebih movie accurate ya. Tuh yang ini sepasang tangan yang relax, tuh bagus ya, nggak ada cat yang meluber, catnya juga bagus, sama-sama kilat. Tuh teman-teman bisa lihat ya, dan ini sangat kecil. Oke, kita lanjut ke efek api refusor, dan ini sama aja dan nggak ada perubahan sih. Lalu catnya juga sama dari kuning ke oranye, nah gitu-gitu aja ya. Dan yang bawah juga sama ya untuk kakinya, ya gitu-gitu aja. Ini kayaknya dicetak ulang atau diperbanyak aja ya. Oke, dan kita lanjut ke stand base nya. Stand base nya ya gitu-gitu aja ya, nggak ada perubahan, hanya tulisan Marvel Iron Man 2 Mark 5. Nggak ada perubahan yang kayak bikin kita itu makin demen sama action figure dari JD Toys ini. Dan bahannya juga plastik. Lalu ini sama, ini ada artikulasi untuk kita posekan action figure yang kita dapat nanti. Gitu-gitu aja nih tiang panjangnya. Oke, sip. Dan ini pencapitnya ya gitu-gitu aja ya. Lalu ini untuk penyangga bokongnya sama aja. Dan langsung saja setelah ini kita akan menuju ke action figure yang kita dapat. Oke, jadi kita sudah sampai di bagian action figurnya. Jadi saya buka dulu, saya sudah nggak sabar ya. Saya kesampingin, dan ini ada plastik, dan ini dia action figurnya. Dan kita lihat tasnya dulu, saya keluarin. Wow, kita perjelas. Wih, betul-betul
detail dan catnya itu rapi. Tuh, sampai sekecil ini warna hitamnya masih jelas dan rapi, nggak ada yang meluber. Dan ini bahannya plastik. Oke, bisa dibuka? Nggak bisa ya, jadi cuman seperti ini aja. Kita lihat. Wow, nggak rugi kita beli action figure Mark V ini ya. Kita mendapatkan tas. Oke. Wow, cukup rapi, catnya bagus. Tuh, gak ada catnya meluber. Silvernya itu betul-betul bagus dan sangat kilat. Wow, 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 wow. Ekspektasi saya ketika mendapatkan Iron Man Mark V ini itu seperti ada perubahan di dalam perfiguran. Asik. Oke, ini dari segi tasnya saya letak samping. Kita lihat figurnya. Tada, ini figurnya saya perjelas dulu ya. Wih, saya sampai merinding ya melihat action figure Iron Man Mark V ini. Kita melihat ada perubahan dari figur yang seperti biasa kita beli. Oke, langsung saja saya akan mereview dulu ya. Di bagian kepalanya itu kalau kita lihat, saya perjelas dulu supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Oke, tuh di bagian kepalanya catnya itu betul-betul rapi, nggak ada cat yang meluber. Tuh, sampai di garis-garis bagian kepalanya masih rapi gitu ya, nggak ada yang meluber catnya, dan ini kilat. Lalu masuk ke bagian dadanya, ini kita lihat, kreatornya ini masih berbahan PVC, namun ya gitu-gitu aja sih ya kreatornya. Tuh kedetailan dari kostum Mark V ini betul-betul sama, movie accurate. Tuh, catnya itu rapi, gak ada meluber. Ke bagian pinggangnya, perutnya, catnya itu gak ada yang meluber. Lagi-lagi saya itu aja yang saya ulangi ya. Tuh ke bagian punggung belakangnya. Tuh, wow, ke bagian tangannya kita lihat. Tuh, movie accurate kali ya. Tuh, the best. Dan ini sepasang tangan lagi yang sedang menggenggam. Dan ke bagian pahanya kita lihat kedetailannya itu betul-betul sangat detail. Ke bagian betis kakinya, keren. Oh ya, ini karena di kamera jadi catnya itu nggak seperti merah darah, namun kalau di luar kamera kita lihat itu catnya itu merah darah gitu ya, betul-betul tajam. Silvernya juga bagus, saya suka sekali. Tuh, di bagian kakinya ini lubang untuk nanti kita colokin efek api refusor. Wow, ini betul-betul perubahan atau gimana gitu sebutnya ya, pokoknya keren lah. Dan langsung saja kita menuju ke artikulasi yang kita dapat. Ini saya sudah sangat puas. Nah, kita mulai dari bagian kepalanya. Jadi di kepalanya kita mendapatkan artikulasi seperti biasa, bisa didongkrak ke atas maksimal segini, ke bawah segini, dan untuk diputar bisa 360 derajat ya, bisa ya. Oke, ke samping nggak bisa, mentok cuma sedikit aja. Oke, nah. Lalu kita masuk ke ininya, pundak. Oke,
Ini seperti biasa bisa ditarik keluar, namun pelan-pelan aja. Dan di sini ada artikulasi ya. Oke, lalu diangkat setinggi ini. Jadi ada kurang lebih 90 derajat. Lalu ke bicepnya ini ada artikulasi juga 360 derajat. Lalu ke bagian siku kita lihat, setinggi ini ya, bagus, double join. Lalu ke bagian pergelangan tangan 360 derajat. Dan ya, seperti tadi yang saya bilang, kita nggak mendapatkan artikulasi di bagian jarinya, sayang sekali. Lalu ke bagian perut, di atas perut dadanya, ini bisa kita tarik ke atas. Oke, ini agak keset, masih baru, kita pelan-pelan aja. Oke, udah, jadi cuma sedikit aja ya. Oke, seperti itu. Lalu ke bagian pahanya, ini bisa kita tarik ke bawah, lalu kita angkat ya maksimal segini ya, nggak bisa lagi karena kecantol. Lalu di bagian paha ini ada artikulasi nggak? Seharusnya ada sih. Copot lagi. Hati-hati ya teman-teman. Sip, ini tinggal cantol aja karena dia ball joint. Ini masih keset atau nggak ada sih? Kayaknya nggak ada sih teman-teman ya. Oke, mungkin nanti saya akan cari tahu lagi apakah memang nggak ada atau gimana ya, atau masih keset. Oke, sip. Lalu ada tuh, masih keset loh teman-teman, ternyata masih ada. Maka itu teman-teman, saya curiga masa yang lama ada, yang baru ini nggak ada ya. Oke, lalu untuk ke depan itu cuman segini karena kecantol, belakang juga segini aja, nggak bisa banyak walaupun sudah ditarik, tingginya segini. Oke, lalu untuk ke depan bagian lututnya ya cuman bisa segini ya. Oke, double join juga di bagian lututnya. Turun ke bagian kaki seperti biasa, kiri kanan, depan sedikit, belakang sedikit ya. Oke, ke samping sini bisa diputar 360 derajat. Oke, jadi itu dia artikulasi yang kita dapat. Dan kalau kita lihat ke bagian belakang ini, nggak ada dapat artikulasi ya. Jadi yang Ironman Mark 5 ini nggak ada artikulasi di bagian punggungnya. Oke, jadi itu dia, kita sudah mereview dari keseluruhan Ironman Mark 5 ini. So kini kita akan menuju ke bagian pose-posenya. Oh ya, sebelum menuju ke bagian posenya, saya hampir lupa kasih tahu ke teman-teman. Jadi ini action figurnya itu keseluruhan terbuat dari bahan ABS atau PVC, namun dia movie accurate dan tentunya mendapatkan lisensi langsung dari Disney. Dan dari segi tingginya ini kurang lebih ada 18 cm. So langsung saja kita menuju ke bagian pose-posenya. Check it out.
Nah, itu dia teman-teman, action figure Iron Man Mark V dari GD Toys atau Zodong Toys. Bagaimana teman-teman? Cukup keren kan? Saya aja sampai terpukau melihat action figure kali ini. Kenapa? Karena kita pertama mendapatkan sebuah aksesoris berupa tas, dimana tas ini kita bisa lihat di movie-nya ya. Lalu kita juga mendapatkan paint job dan detailan yang sangat bagus, dimana kalau dari segi paint jobnya atau cat-catnya itu juga sangat bagus, rapi dan kilat. Dan dari segi kedetailan itu nggak usah diragukan lagi karena ini sangat movie accurate ya. Dan mungkin itu aja yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua, dan mungkin kita akan berjumpa lagi di unboxing dan review selanjutnya, karena saya sudah membeli action figure dari GD Toys juga, yaitu Iron Man Mark VI. Jadi ditunggu aja di video selanjutnya. So mungkin aja ada yang bisa memberikan manfaat untuk teman-teman ya. Dan ya itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan, dan kita akan berjumpa lagi di video unboxing dan review selanjutnya. So saya Frankie pamit undur diri, bye bye.